Halo, Mbak Mendes. Balik lagi bersama kita berdua di sini dengan saya Dr. Nitian Dina Spesialis Anak Dan saya dengan Dr. Hendra Wardana Spesialis Anak. ya. Jadi pada hari ini, kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang ruang popok ya dok ya. Aduh, menarik sekali nih, apalagi musim hujan kayak gini nih dok. Lembab, Betul sekali. Hujan terang, pasti cuacanya lembab Betul sekali dokter. Apalagi berdasarkan penelitian nih dok ya, ternyata ruang popok nih pada anak-anak, pada bayi-bayi ya terutama ya, itu mencakup 7-35% anak itu pasti mengalami ruang popok. Banyak ya, banyak sekali ya dok ya. Itu kan ya istilahnya kayak kejadian sehari-hari yang Betul. dialami Momendet ya, si kecil di rumah ya gitu. Jadi sebenarnya nih dok, Iya. ruang popok itu sendiri apa sih? Mungkin bisa dijelaskan ke Momendet di rumah kali ya. Oke dokter, siap dok. Jadi ruang popok itu sendiri seperti namanya nih ruang, berarti dia ada bercak-bercak kemerahan di area genitalis kecil. Nah itu ruang popok itu biasanya reaksi peradangan atau biasa juga disebabkan oleh infeksi atau bisa juga oleh alergi itu dok. Oke, jadi kayak muncul ruang-ruang merah, Betul sekali, jadi lipat dokter. paha, kayak Betul. gitu ya, daerah yang tertutup dengan popok, Betul. gitu ya. Jadi udah disebutin sedikit ya tentang penyebabnya ya dok ya. Jadi Iya. bisa dari infeksi, bisa juga dari alergi. Betul dokter. Gimana itu dok? Jadi kalau infeksi gimana, misal alergi gimana, kayak gitu. Jadi kalau infeksi sendiri ruang popok itu paling sering disebabkan oleh karena infeksi jamur. Nah, jamur paling sering disebabkan. Nah, kemudian kalau alergi seperti kita ketahui bersama nih dok, alergi itu bisa menyerang 3 sistem. Jadi bisa saluran pencernaan, kemudian saluran respirasi, yang ketiga adalah kulit. Nah, kalau misalnya di saluran pencernaan, biasanya anak-anak alergi, bayi dan anak dengan alergi itu gejalanya seperti sembelit, kemudian konstipasi, diare, seperti itu dok. Nah, kemudian kalau misalnya di saluran nafas nih, dia anaknya bisa batuk, pilek, kemudian bisa juga sesak nafas, seperti itu dok. Nah, khusus pembahasan kita kali ini, alergi yang menyerang di kulit. Jadi kulit dia bisa kemerahan seperti ruang-ruang itu tadi, kemudian bisa bengkak-bengkak karena reaksi alergi, seperti itu dokter. Oke, jadi ya itu ya pada ruang popok yang memang Betul. penyebabnya karena alergi, makanya muncul gejalanya itu berupa bercak-bercak Betul merah sekali itu dok, tadi ya. bercak kemerahan. Oke. Nah, sebenarnya nih untuk ruang popok sendiri dengan gejala yang seperti itu tadi, penyebab seperti itu tadi, nah sebenarnya gimana sih dok pada kondisi yang memang si kecil sudah terkena ruang popok itu, apa yang bisa Momendet lakukan di rumah ya untuk meringankan gejala seperti itu? Oh ya. Harus Jadi gimana gitu? oke dokter, siap dokter. Gitu. Betul. Jadi memang kalau ruang popok sendiri itu salah satu penyebabnya itu yang paling sering karena Memendetnya tidak menjaga baik kebersihan maupun tetap kekeringan daripada area genital kecil. Itu yang paling sering yang Memendet semuanya ya dok ya. Jadi sebaiknya memang berdasarkan rekomendasi Memendet itu wajib sebetulnya untuk mengganti popok si kecil setiap 3-4 jam sekali. Memastikan supaya tetap bersih, kemudian tetap kering, tidak lembab seperti itu. Minimal ya 3 jam. Betul sekali dokter, betul dok. Terus selain itu mungkin dok, apalagi selain menjaga kebersihan, kemudian mengganti popok paling cepat ya 3 jam sekali seperti itu. Kalau misal ada keluhan, Kalau memang sudah ada ruang popok, sudah muncul ruang popok seperti itu, ya lebih baik konsulkan ke dokter supaya kita bisa melihat nih kira-kira penyebabnya apa nih ruang popoknya si kecil. Apa karena suatu reaksi alergi atau sudah ada timbul infeksi sekunder akibat jamur. Nah, karena nanti untuk tata laksananya itu tentu jelas beda ya dok ya. Kalau misalnya karena infeksi sudah ada infeksi sekunder akibat jamur, itu nanti diberikan anti jamur. Nah, kemudian kalau misalnya sudah ada infeksi muncul infeksi seperti nanah seperti itu, nanah itu biasanya menyebabkan karena bakteri, ya nanti mungkin kita berikan antibiotik, salep gitu dok. jadi tentunya emang berbeda-beda ya dok ya. Nanti kalau alergi tentunya juga berbeda lagi untuk pengobatannya dok ya. Jadi memang sebaiknya gimana pun gejalanya, tetap sebaiknya dikonsulkan terlebih dahulu kepada dokter yang akan diperiksa lebih lanjut, karena sebenarnya walaupun hanya ruang popok tapi bisa penyebabnya beda-beda dan juga tentunya terapinya beda-beda. Betul sekali dok. Nah sekarang ini ada Diapers produk dari Masuku. Di sini menyebutkan bahwa Diapers tersebut ya sudah mempunyai karakteristik dia anti menggumpal, nyaman, sehingga juga tidak
menghindari kejadian lembab itu tadi ya Betul, dok ya, Dok. yang Ya. bisa menyebabkan ruang popok seperti itu, dan juga dia juga permukaannya tipis sehingga juga tidak istilahnya nyaman juga di Betul, bawah betul. si kecil ya, Ya, betul. tidak terlalu tebal seperti itu. Itu biasanya memang yang kesukaannya si kecil lah ya, Hmm. kalau misalnya tidak terlalu tebal istilahnya supaya tidak membatasi gerakannya si kecil gitu Iya, ya, Dok, ya. pasti Nyaman juga gitu. pasti akan nyaman ya, dan si kecil pasti juga akan bisa Betul. beraktivitas seharian. Kemudian ini juga bagus ya dok, desain U-shape, jadi untuk melindungi tali pusat bayi apabila tali pusat itu belum puput gitu. Jadi mungkin ini ya dok ya, istilahnya Mom and Dad ini wajib lebih memperhatikan, lebih selektif, lebih aware terhadap bukan hanya terhadap lingkungan sekitar, tapi juga terhadap lingkungan termasuk genitalianya si kecil gitu ya dok ya. Jadi untuk pembelian popok yang tepat Betul, ya, pemilihan popok ya dok ya. harus lebih selektif, Lebih selektif. ke depannya dalam memilih popok untuk si Betul, kecil Bu. agar bisa mengurangi kejadian resiko ruang popok. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya gini ya dok ya, misalnya si kecil yang udah muncul seperti demam, terus nyeri-nyeri, itu mungkin nyeri-nyeri kemudian sampai Rewel berlebihan. rewel, ada muncul nanahnya, itu mungkin salah satunya ya Mom and Dad harus lebih aware lagi berarti terhadap si kecil, termasuk dari pemilihan popoknya, kemudian menjaga kebersihan dan kelembapan serta kekeringan untuk si kecilnya itu, mengganti popok tiap 3-4 jam sekali ya dok ya, gitu ya dok ya. Kadang ini masih sering banyak sih dok sebenarnya ya, walaupun sudah 3 jam seperti itu. Nah kadang kan belum penuh juga nih popoknya. Nah di situ kadang Mom and Dad ada yang udahlah nanti dulu aja digantinya, orang belum penuh gitu. Dan Ini biasanya Mom and Dad yang nggak mau rugi ya nih dok ya, karena harga popok katanya mahal gitu ya dok ya. Itu soalnya masih sering sekali. Jadi yang dimanapun udah penuh atau belum, kalau memang sudah 3 jam Sebaiknya diganti. diganti untuk mengurangi Karena itu resiko tadi Sudah ya. sesuai dengan rekomendasi ya. Betul, ya. Jadi gitu ya Mom and Dad ya seputar Ruang ruang popok popok. pada Jadi hari ini. kalau Mom and Dad pengen tahu lebih banyak seputar parenting, seputar tumbuh kembang si kecil, seputar apa lagi dok? Banyak pokoknya. ASI, MPASI, pokoknya Iya. stimulasi-stimulasi yang tepat untuk si kecil. Kecil. Jangan lupa apa dok? Follow Instagram kami di @bicara-si-kecil. Dan juga jangan lupa follow juga TikTok kami di @bicara-si-kecil. Bicara si kecil semua Di ya, situ Dok, ya. infonya sudah lengkap ya dok ya, terkait dengan seputar parenting lah, istilah tumbuh kembang, stimulasi dan lain sebagainya gitu ya dok ya. Iya. Mungkin kita pamit dulu ya dok ya. Oke. Kita pamit undur Semoga diri, semoga bermanfaat. untuk para Mom and Dad di rumah ya. Tetap sehat, tetap semangat ya Mom and Dad ya. Sampai jumpa. Dah.